Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda, selamat datang di Poster, podcast Sarjana Terapan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Poster, podcast Sarjana Terapan Keuangan adalah media komunikasi bagi sivitas akademika yang ingin belajar dan berdiskusi tentang keuangan, ekonomi, seperti pasar modal, perpajakan, perbankan, dan dunia seputar kampus. Bunga mawar, bunga alamanda, sungguh cantik si bunga aster. Sahabat muda dimanapun berada, ikuti terus tayangan Poster. Dan episode Poster kali ini telah hadir di tengah-tengah kita adalah Ibu Profesor Dr. Insinyur Asri Nugrahanti. Selamat sore Ibu. Saya panggilnya apa nih Ibu, Prof? Ibu saja, Ibu. Ya baik. Sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah saya senang sekali Ibu di tengah kesibukannya yang luar biasa sebagai Wakil Rektor 1, tapi masih berkenan hadir di Poster. Saya ucapkan terima kasih Ibu. Sama-sama. Ibu, ini luar biasa sekali saya baca CV Ibu. Bisa nggak di awal ini Ibu ceritakan perjalanan karir Ibu hingga sampai di titik ini Bu? Sehingga nanti sahabat muda bisa bisa menginspirasi sahabat muda yang sedang menyaksikan Poster. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jadi saya sebelumnya tentunya setelah lulus di perusahaan, setelah itu saya alumni dari Sarjana Teknik Perminyakan ITB, kemudian bergabung di Trisakti tahun 83, jadi udah hampir 40 tahun ya. Saya luar biasa sekali saya di sini hampir 40 tahun. Nah, kami bergabung karena baru saja di Trisakti ini ada jurusan teknik perminyakan. Nah, kemudian ya kami selain menjadi dosen tentunya diberi tugas tambahan dari mulai kasubag untuk mengumpulkan nilai. Jadi kerjaannya mengumpulkan nilai dosen-dosen gitu ya. Terus kemudian masuk di laboratorium beberapa tahun. Sekitar 5 tahun, 6 tahun, kemudian menjadi wakil dekan 3 di Fakultas Teknologi Mineral dulu namanya. Ya. Jadi 83 masuk, 88 sudah masuk menjadi wakil dekan. Tahun 90. Tahun 90 ya. Jadi 7 tahun kemudian. Ya, 7 tahun kemudian wakil dekan 3. Kemudian 1 periode, kemudian ke wakil dekan 1, kemudian menjadi dekan dan dipercaya menjadi membantu rektor gitu. Jadi luar biasa sekali nih karirnya. Ini kalau saya lihat ini sahabat muda, ini Ibu Asri ini, Prof Asri ini setiap bulan April pada saat memperingati Hari Kartini semuanya memperingati Ibu juga ya. Kalau nggak salah Ibu Prof Asri ini lahirnya sama dengan Bu Kartini ya. Ya alhamdulillah sudah dari Tuhan ya itu namanya, betul. Makanya namanya Asri Nugrahanti karena dapat anugerah dari Tuhan. Oh begitu ya. Lahir di tanggal 21 di mana waktu itu katanya sedang memeriahkan sehingga waktu itu katanya kadonya banyak sekali. Iya. Waktu 67 tahun yang lalu ya, hampir 67 tahun yang lalu ya. Tapi ya perjalanan alhamdulillah kita syukuri saja. Betul. Menjadi dosen itu kan suatu keikhlasan ya. Betul sekali. Saya dari awal pertama kali untuk menjadi dosen tuh tadinya masih ragu-ragu ya. Apakah bisa apa enggak jadi dosen gitu ya. Kan pasti jadi dosen tuh bagaimana gitu ya. Betul. Terus tapi saya pikir-pikir saya seorang ibu punya anak-anak kecil gitu. Kalau jadi dosen bagus juga.
Sudah gitu di Trisakti dulu cuma setengah hari. Oh begitu ya. Jadi istilahnya kalau sebagai ibu rumah tangga ini profesi yang tepat sekali. Iya tepat sekali. Jadi sekalipun dari sisi, mohon maaf loh ya, dari sisi salary dulu itu kami bisa $1.000 lebih kayak gitu. Di Trisakti hanya dapat sekitar di kurs mungkin $100. Jadi sampai hanya 10%-nya ya. 10%, tapi karena maksud kami jiwa, maksudnya betul. Kami waktu itu saya ikhlas menjadi dosen. Kami tidak melihat lagi berapa uang yang didapat, karena kebahagiaan itu ternyata tidak selalu dikonversi dengan uang gitu. Jadi kami kalau di Trisakti terus terang waktu itu kalau siang dapat snack. Oh gitu. Jadi jam-jam 10-11 itu ada snack gitu. Jadi ya maksud kami pekerjaannya kan enak. Maksudnya enak tuh kami terus belajar ya. Betul. Jadi dosen kan terus belajar ya. Terus belajar terus ketemu mahasiswa yang bergantian terus ya. Betul. Kebetulan saya itu kan ada di laboratorium. Jadi buat nongkrong anak-anak mahasiswa gitu ya, sambil belajar, sambil ngobrol-ngobrol. Jadi gitu. Semangat muda terus ya. Setiap tahun selalu ada mahasiswa baru. Nah, terus ya senang di laboratorium, terus itu di bidang 3, wakil dekan 3 itu kan juga saya senang ya, bidang kemahasiswaan. Ternyata untuk dengan bidang kemahasiswaan itu ada yang saya sukai ya. Karena saya bisa menjiwai mereka. Betul, sehingga kita bisa dekat mahasiswa ya. Sehingga kita merasa dekat sekali dengan mahasiswa gitu, sampai waktu mau menjadi wakil dekan 1 itu kami sampai dipestakan di hotel gitu. Oh gitu. Sampai seperti itu. Seperti itu. Jadi dan itu saya nggak tahu ya, kalau dulu kita bisa dekat sekali dengan mahasiswa ya, tapi atau suasananya beda ya. Memang jumlah mahasiswanya belum banyak begitu atau gimana? Iya mungkin karena jumlah mahasiswanya juga belum banyak, karena fakultas baru ya, jurusan baru barangkali ya. Jadi kita masih bisa membagi perhatian ya, mahasiswa itu seperti itu. Tapi kami senang dengan mahasiswa kan seperti anak sendiri betul. Anak sendiri ya, memang bukan anak biologis, tapi kita bisa dekat sama mereka. Bahkan sampai sekarang ada beberapa mahasiswa yang masih selalu istilahnya komunikasi ya, seperti itu. Minta doa kalau mau naik pangkat. Betul. Ini gitu. Kita senang ya. Jadi dosen itu jadi kebahagiaannya itu nggak bisa diukur dengan materi. Betul. Suatu kebahagiaan di mana apalagi kalau alumninya berhasil ya. Betul. Waduh, kita ketemu di mana gitu. Ibu Kak, saya sudah jadi apa gitu. Aduh, saya senang sekali. Bahagia sekali. Padahal cuma mendengarkan cerita gitu loh ya. Betul. Nah, itu salah satu, maksud saya kebahagiaan dosen itu tidak bisa diukur dengan uang. Jadi maksud saya lain gitu. Betul. Jadi gitu, dan beda gitu ya. Beda istilahnya, memang kalau kita berbicara dalam kehidupan, uang itu tuh penting, tapi tidak selalu semuanya diukur dengan uang. Betul ya. Jadi kita ketemu mahasiswa di kota mana gitu. Kami sedang kuliah lapangan dengan mahasiswa baru begitu, yang masih kuliah, ketemu mahasiswa lama yang udah alumni, udah menjabat. Diajak makan gitu, terus tapi saya di belakang saya ini ada mahasiswa, gak apa-apa Bu, berbanyakan. Waduh, gitu. Padahal cuman gitu aja rasanya, senang sekali ya. Dan kita, maksud saya, karena katanya dulu Ibu bilang gini gitu. Rupanya kalau kami bicara tuh terekam ya oleh mahasiswa. Betul. Jadi bagaimana kita memotivasi mereka ya, bahwa career planning itu tidak dimulai setelah lulus. Betul. Tapi career planning itu justru dimulai dari mahasiswa masuk. Betul sekali. Ya. Karena dari mahasiswa masuk kan mau berapa tahun dia lulus. Betul. Sesuai kurikulum, apa kalau bisa lebih cepat kan tentunya itu. Nah, baru dia kan sudah bisa mulai, saya masuk sekian, tahun dulu sekian, terus apa. Memang tidak korelasi antar kepandaian dan kesuksesan. Betul. Tapi minimal kalau
mahasiswa yang pandai ya tentunya lebih mudah cari kerjaan. Betul. Makanya saya katakan IP itu tidak segala-galanya. Tetapi IP membawa Anda minimal pertama kali untuk tes di satu perusahaan. Nah setelah itu pengembangan pribadi masing-masing. Ibaratnya untuk masuk pintu gerbangnya ya. Ya seperti betul. Itu untuk bisa lolos. Ya. Terus soft skill saya bilang soft skill itu perlu. Jadi kalau Anda diberi tugas itu jangan mengeluh. Nanti baru efeknya itu kemudian hari gitu kan. Betul. Jadi kalau dosen memberi tugas buat PPT Anda presentasi itu latihan maksudnya kami bilang latihan untuk mengemukakan pendapat Anda bagaimana untuk di depan publik dan sebagainya. Sekarang di depan teman-teman Anda gitu kan. Itu tuh maksudnya semuanya itu dari belajar ya. Nanti kebiasaan sudah tampil gitu kan. Jadi terus kemudian ormawa tuh juga bagus berarti ya. Berorganisasi betul. Ya. Kami juga waktu WD3 ya. Kami mahasiswa itu harus juga berorganisasi karena nanti Anda mau masuk ke perusahaan kalau udah terbiasa berorganisasi untuk wawancara gampang, untuk ngadepin pimpinan gampang pekerjaan sudah tidak canggung lagi. Nah, sudah tidak canggung lagi. Jadi saya bilang ke mahasiswa hard skill dapat, soft skill juga dapat. Nah, soft skill itu kan jadi sebetulnya momen apapun itu bisa kita petik dipelajari. Betul. Memang tidak semuanya dalam satu konteks kegiatan, tapi ada salah satu apa yang bisa untuk kalau kayak gitu buat nambah kita maksud saya gitu. Sekali. Betul. Jadi menurut saya gitu. Jadi memang maksudnya sebagai dosen juga saya senang, kemudian mendidik mahasiswa saya senang gitu. Iya. Sampai sekarang saya masih punya mahasiswa bimbingan, maksudnya selain bimbingan TA tapi dosen wali. Oh begitu. Saya bilang dosen wali itu saya ibu kamu selama 4 tahun di sini. Iya betul. Jadi kalau saya mengejar Anda supaya cepat lulus itu bukan saya tidak senang ke Anda, tapi saya pengen Anda tuh berhasil gitu. Betul. Kan coba kalau saya sebagai dosen terus ada mahasiswa, aduh Bu, saya belum dapat pekerjaan kan saya nggak enak. Iya, sekali betul ya. Tapi kalau Bu, saya sudah gini-gini, Bu, nih saya nggak tahu ternyata gaji saya besar, wah ikut senang biarpun nggak merasakan, tapi mendapat berita saja udah senang. Betul. Jadi maksud saya ya sebagai dosen itu bisa kita networknya cukup luas, kemudian pengetahuannya juga tambah gitu tambah terus karena terus diupdate ya. Betul. Kita ngajarnya memang 1,5 jam atau 2 jam, tapi ternyata belajarnya kan kita lebih dari itu, persiapannya lebih dari itu sekali. Gitu kan. Jadi ini dan tentunya kembali lagi kalau mahasiswanya atau bimbingan kita itu lulus dengan baik dan dapat pekerjaan atau meng-create pekerjaan. Betul. Nah, kalau yang meng-create pekerjaan juga lucu juga. Gimana ceritanya nih, Bro? Meng-create pekerjaan itu kami kebetulan waktu itu dosen kewirausahaan ya. Iya, kan Prof. Bagaimana 1 semester itu mahasiswa diminta untuk usaha gitu. Betul. Ada yang usaha cuci mobil, ada yang usaha itu mendrop seperti mie ke kaki 5 itu ternyata kalau dia dapat lebih murah daripada yang kaki 5 itu beli di mana gitu, sehingga dia bisa punya langganan tetap itu yang katanya berhasil. Kemudian ada yang untungnya nggak besar, tapi mungkin dari kuantitasnya banyak ya. Betul. Kemudian ada yang usaha ayam. Dia bilang ayam ya Bu, kalau orang dikasih ayam mungkin dipotong dimakan habis. Saya tidak Bu, dapat ayam. Saya akhirnya kerjasama sama orang-orang untuk supaya jadi dia yang memodali ke itu gitu. Untuk siapa yang bekerja gitu. Saya kebayang Bu, kalau kita berbicara ayam, restoran mana yang nggak menyediakan ayam?
Ada kan mau warung Padang, warung Tegal, semua ada ayam. Jadi permintaan ke ayam kan pasti tinggi sekali kan. Nah, itu bisnis yang sangat menjanjikan ya, sebetulnya. Itu juga cukup berhasil. Maksudnya dalam 1 semester dia mulai usaha. Maksud saya karena kan di akhir harus menjelaskan apa dia usahanya 1 semester itu gitu betul, kan. Betul. Ada yang menerus tapi ada yang berhenti. Iya. Ada yang usaha lele. Lele. Nah lucunya yang usaha lele berhasil ya. Saya dikasih lele 5 biji, ternyata hidup. Lele hidup. Aduh, jadi dibawa ke gedung M lantai 9 terus hidup. Saya kira ibu nih saya bawain lele, saya kira lele udah digoreng ya. Sudah tinggal dimakan. Ini harus mengolah, berarti harus dipelihara atau gimana maksudnya, Prof? Ya nggak tahu, tapi intinya dia hanya menyampaikan keberhasilan. Betul. Membagi kebahagiaan. Katanya cuman membagi kebahagiaan bahwa saya dengan teman-temannya berhasil usaha lele ya. Iya. Itu kan jiwa kewirausahaan. Iya. Nah, ini kan di Trisakti sebetulnya kita lulusan harus berjiwa kewirausahaan. Betul sekali. Nah, kalau bisa memang orang itu bekerja sesuai bidangnya. Betul. Tetapi kan tidak menutup kemungkinan lulusan itu tidak sesuai bidang. Betul. Nah, dia sudah punya ilmu kewirausahaan gitu. Betul, jadi betul. Itu waktu itu saya masih memberikan kuliah pertama saya bingung kasih kuliah kewirausahaan apa ya. Ternyata kami ikut kursus terus dari kementerian waktu itu ada kursus-kursus yang untuk calon dosen kewirausahaan. Ternyata dasarnya gini ya. Ternyata menarik juga menarik. Betul. Nah, itu. Ibu, ini kan kalau saya lihat tadi disampaikan di awal bahwa kuliahnya di perminyakan. Ini mohon maaf kayaknya di usia waktu itu ya pas zamannya ibu wanita memilih perminyakan kayaknya ini banget ya, jarang, biasanya kan dokter atau apa. Ini mimpi sejak kecil atau gimana untuk di perminyakan kok mengambilnya di minyak tuh seperti itu? Ya tahun 70-an itu dunia perminyakan itu sangat booming sekali ya, hebat sekali ya. Betul. Pertamina itu hebat sekali. Perusahaan asing juga gitu ya. Kayaknya maksudnya minimal kalaupun kerja di Pertamina, maksudnya kerja itu hidupnya akan enak, makmur lah ya. Makmur sejahtera lah ya. Secara ekonomi ya. Seperti itu ya. Pokoknya lihatnya itu ya. Pasti kalau orang memilih jurusan kan pasti pengennya lulusnya jadi apa, orientasinya gitu kan. Udah jelas lah ya. Apa. Yeah. Padahal ternyata akhirnya jadi dosen. Gitu. Kalau jadi dosen kan dari ilmu apapun sesuai bidangnya ya, betul. Ya. Tapi ya apapun hidup itu kita syukuri betul dan katanya kan semua sudah ada garisnya gitu ya. Betul. Ya gitu. Berarti pada waktu kuliah di ITB untuk yang wanita ini apalagi karena ibu ini kaitannya Ibu Kartini nih. Saya jumlahnya termasuk langka gitu ya Bu ya. Saya angkatan 73 masuk ITB. Hanya satu yang di perminyakan dari 64 gitu. Jadi temennya laki semua waktu itu ya. Jadi kalau ada cewek lewat pun kita ikut sweet gitu. Padahal saya cewek gitu ya. Tapi ya tetap senang saja gitu ya. Saya membayangkan waktu itu saya panggilnya Prof aja ya, biasa panggil Prof gitu ya. Prof Asri itu menjadi idola pastinya. Sudah cantik, pintar gitu loh semuanya. Ini cowok-cowok pastinya jadi idola di angkatannya minimal. Atau di ITB mungkin. Ya itu relatif ya, tapi ya pokoknya kita saya sih prinsipnya tidak pengen yang terakhir gitu. Maksudnya kalau punya kegiatan atau apapun tuh saya nggak mau yang terjelek gitu. Tapi saya kalau mau bilang terbaik nanti saya jadi beban. Tapi alhamdulillah juga lulusnya termasuk yang 10 besar juga gitu loh. Jadi saya makanya tadi target itu atau planning memang tidak bisa setelah lulus. Justru dari itu dari awal kapan kita mau pengen lulus itu kan tergantung dari kitanya sendiri ya. Nah itu jadi itu ya pendidikan di sana ya tentunya perlu
tidak ada satu maksudnya pengen target apa kalau tanpa perjuangan. Betul ya sekali, jadi betul. Saya kira kita yang penting udah kerja keras, belajar benar, ibaratnya berdoa dengan keras juga. Hasilnya ya kita akan mengikuti. Ya, mudah-mudahan ya bahwa ikhtiar tidak akan mengkhianati hasil. Iya, ya itu kami prinsipnya gitu, dan saya nggak mau muluk-muluk jadi apa, pengen apa, tapi pokoknya saya nggak pengen yang terakhir gitu. Betul, aja, nggak pengen orang yang terbaik harus dipegang ya. Ya, jadi kalau ada sesuatu pokoknya kita pengen maju, tetapi nggak mau yang kalau bilang yang paling bagus nanti beban. Betul. Tapi kalau nggak mau yang terakhir kan kita tetap lari kenceng. Betul. Nah, jadi kita ya tadi nggak nomor 1 tapi paling nggak 5 besar ya, atau 10 gitu. Besar seperti itu ya. Pokoknya ya. Gitulah gitu ya. Gitu. Nah, ini Prof. Kita kan ini sudah masuk 2 tahun pandemi. Nah, Prof sebagai wakil rektor 1 dan 4 kalau nggak salah ya saat ini bersamaan seperti itu, apa kebijakan yang diambil sehingga bisa menjaga kualitas belajar mengajar di kampus? Ya, kami tentunya kalau belajar mengajar kan sebetulnya dosen ya, tapi betul. Bagaimana kebijakan, kita memberikan dengan kondisi maksudnya COVID ini karena tidak bisa luring, tidak bisa tatap muka, sehingga tentunya kami memfasilitasi dengan daring. Kebetulan kita kan ada PPDT itu. Betul. Tetapi kalau PPDT nggak bisa ya memang masih diperkenankan untuk menggunakan yang lain-lain, platform yang lain. Yang penting adalah semua dapat maksudnya terselesaikan sesuai SAP, tentunya sesuai peraturan, dan saya kira semua sudah ada rambu-rambunya ya. Apalagi sekarang kan dosen juga harus sampai materinya pun diupload kan, betul, absensinya, materinya, berita acara. Jadi kita ini administrasinya juga harus baik. Nah, tentunya bagaimana dosen ya harus kita juga memfasilitasi tentunya kemampuan PPDT. Kemudian kami kan juga menaikkan bandwidth itu dari 1,5 giga menjadi 2,5 ya, itu kan juga termasuk untuk memperlancar. Kami juga terus memperbaiki fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan IT ya tentunya. Hanya memang kita platformnya yang belum sama. Memang kita yang mau menyamakan seluruhnya, tapi minimal dari tahun ke tahun makin baik. Dan untuk pembelajaran memang kemarin-kemarin masih daring full ya. Betul. Tapi sekarang masih bisa double ya, maksudnya hibrid gitu, hibrid ya. Terutama untuk FKG ya. FKG itu memang tidak kan semuanya. Harus ada praktikum ya. Ada hal-hal yang harus masuk. Nah, itu boleh masuk, tetapi ya harus protokol kesehatan harus di ini. Tetapi kalau yang di kampus A memang belum sepenuhnya, tetapi kalau praktikum untuk tugas akhir dan sebagainya itu boleh, tetapi selama protokol kesehatan dijaga, dipatuhi ya Prof ya. Baik, ini kan kita sudah mulai mau vaksin ya Prof, kalau nggak salah besok ya, itu program LL Dikti. Betul. Itu ada memberikan sentra vaksin. Betul. Nah, itu ada 10 perguruan tinggi yang memiliki fakultas kedokteran diminta oleh Dinkes DKI itu untuk menyelenggarakan vaksin. Nah, tentunya berapa per hari itu disesuaikan dengan kemampuan perguruan tingginya tersebut. Pertama ini 10 perguruan tinggi yang mempunyai fakultas kedokteran. Nah, kemudian nantinya mungkin se-DKI maksudnya, se-DKI, se-LL Dikti 3. Nah, Trisakti termasuk yang diminta untuk menjadi sentra vaksin itu, untuk terutama untuk dosen dan tendiknya. Tetapi juga boleh menerima dari tempat lain. Nah, kita ternyata diberi tugas juga untuk menerima 3.000 guru ya. 3.000. Nah, tapi ini belum kita masih tentunya koordinasi dengan Dinkes DKI, karena vaksinnya kan dari sana. Maksudnya
kita hanya menyediakan tempat dan tentunya biaya yang dikeluarkan itu tanggungan Trisakti, tetapi vaksinnya gratis dari sana. Nah, harapannya kalau seluruh dosen dan tendik sudah itu kan minimal lah, maksudnya kita menjaga supaya tidak terkena COVID gitu ya. Betul, memang ya. Untuk mahasiswa belum ya. Jadi ini baru untuk dosen dan tendik. Kemudian kita dapat tugas 3.000 guru itu. Iya. Tapi kalau memang nanti vaksinnya masih banyak, mungkin dia untuk mana lagi gitu ya. Gitu. Memang ini kan terus bertahap ya Prof ya. Ya, bertahap. Untuk yang divaksin. Dan ini yang dua kali ya Prof. Dua kali. Sebetulnya FKG sudah menyelenggarakan vaksin ya untuk lansia tapi di atas 60 tahun itu katanya sudah 1.000 sampai saat ini sudah 1.000 yang divaksin ya. Nah kalau di sini itu kemarin kesediaan Fakultas Kedokteran itu 200 per hari, tapi ya tergantung keadaan ya. Nanti kalau memang harus lebih ya mungkin timnya akan ditambah gitu. Iya, saya membayangkan kemarin pendaftaran kalau nggak salah kita tanggal 6-7. Iya. Sekarang diundur. Karena vaksinnya ternyata belum hadir. Iya, belum siap datang. Iya. Kan kalau jumlah ini istilahnya ini jadi ajang reuni nih, kayak kemarin teman-teman sudah pada bilang, waduh ini ketemu kita pasti nih. Sudah sekian lama 1 tahun ketemunya hanya lewat Zoom. Ini bisa ketemu secara fisik seperti ini ya. Baik Prof, nih Prof. Prof kan kegiatannya itu banyak sekali. Warak 1 aja berat, ditambah warak 4. Artinya aktivitas Prof di kampus itu luar biasa. Ini untuk balance apa yang dilakukan oleh Prof? Ini akhirnya betul loh, saya ini terus terang ya balance-nya ya ke Tuhan. Oh gitu, spiritual ya. Iya, karena terus terang kami habis untuk mikirkan Trisakti untuk kerja untuk Trisakti ya. Iya. Karena saya masih punya anak sebagai dosen wali. Iya. Kemudian saya masih memberikan 4 mata kuliah. Jadi maksud saya waktunya juga habis dan ya maksud saya di rumah kebetulan udah tinggal sendiri ya, jadi penuh ya akhirnya untuk mendekatkan diri ke Tuhan ya maksud gitu. Saya karena kehidupan kita nggak pernah tahu ya terus terang dalam sekejap orang bisa berubah, maksudnya nasib orang bisa berubah total ya. Maksud saya contoh gini, orang yang terkena stroke kan sebelumnya nggak tahu apa-apa. Iya, betul. Dalam sekejap kehidupannya udah berubah total. Maksud saya gitu. Jadi saya juga harus mempersiapkan diri saya ya. Kapanpun maksudnya ya mudah-mudahan kami diberi kesehatan. Betul. Maksudnya ya umur yang berkah gitu kan. Amin. Yang bermanfaat. Tapi kan kita nggak tahu, usia kita nggak tahu. Makanya saya ya sudah satu-satunya ya mendekatkan diri ke Tuhan. Siapa lagi kalau nggak ke Allah kan? Betul. Karena kita berkeluh kesah nggak mungkin disampaikan ke yang lain kan? Betul sekali ya. Kalau di saat pandemi ini kan semua orang lagi susah. Kalau kita mengeluh, memang yang susah hanya kamu. Betul. Lagi susah, betul. Kan kadang-kadang seperti itu. Padahal kita mungkin hanya sharing betapa ya kita memang pandemi tidak pernah menyangka juga ya Prof ya. Saya sendiri, saya tuh masih ingat Prof, waktu itu pertama kali WFH itu kan tanggal 16 Maret. Waktu itu akan webinar dengan Berita 1. Oh iya. Kita udah mempersiapkan matang. Tiba-tiba ada PSSB, kita nggak boleh mengadakan di situ. Itu rasanya seperti itu tadi. Nggak nyangka ya. Kita sudah mempersiapkan sebegitu rupa, tiba-tiba ada pandemi dan kita nggak bisa melaksanakan itu. Ya sudah kita terima aja karena memang harus seperti itu gitu loh Prof. Ya, tapi Prof nggak suka olahraga atau musik, mungkin menyanyi Prof? menyanyi musik senang mendengarkan, tapi senang mendengarkan. Enggak maksudnya mendengarkan saja. Kalau mendengarkan senang ya, kalau mendengarkan senang. Olahraga sepeda statis gitu. Jadi nggak kemana-mana nih ya Prof ya. Sudah berapa kilo gitu, yang penting kalorinya berkurang berapa. Yang penting ada kayuhnya, ada kayuhnya. Jadi gitu. Semuanya tuh gerak, iya Prof. Iya. Nah ini kan dengan adanya vaksin diharapkan memang segera akan bisa luring ya Prof. Tapi menurut Prof, menurut pengamatan Prof, kira-kira untuk semester depan apakah kita bisa full luring atau seperti apa nih Prof? Nah ini kan memang dari Pak Menteri kan sudah membolehkan. Betul.
Tapi ya kembali lagi tergantung dari prodinya, maksudnya dari fakultasnya, kemampuannya seperti apa, kondisinya seperti apa. Iya. Karena kan kelasnya harus separuhnya Betul, ibaratnya. betul. Nah ini kami masih memikirkan bagaimana yang terbaiknya untuk semester depan ini kan sudah bulan September. Betul. Bulan September. Apakah mahasiswa yang belum pernah masuk kampus gitu, yang mahasiswa baru kemarin ya Prof. Iya kan kasihan ya, betul. Belum pernah lihat, maksudnya daring kan memang betul, tapi maksudnya belum pernah menginjak kampusnya, maksudnya belum pernah hidup di kampus itu seperti apa. Betul. Nah ini memang kami sudah sedang memikirkan bagaimana yang terbaiknya. Kan kasihan juga mahasiswa baru belum pernah melihat kampus. Nah ini memang kami tentunya memikirkan perlu perlu hati-hati ya. Jangan sampai maksudnya timbul klaster baru gitu. Betul, kan. Betul sekali. Jadi kami justru minta masukan-masukan nanti dari fakultas bagaimana yang terbaiknya gitu. Yang jelas sebetulnya sesuai dengan arahan Pak Menteri sudah boleh, tetapi maksudnya bagaimana kondisi setiap fakultas itu kan beda-beda. Jadi kami serahkan kepada fakultas bagaimana yang terbaiknya gitu. Yang penting kan protokol kesehatan diikuti, dipatuhi kan. Kalau yang punya kelas banyak, dosen banyak, nah itu ini kalau yang dosennya banyak, mahasiswanya banyak, maksudnya dosennya cukup, mahasiswa banyak, nah itu yang ini kan jadi mungkin waktunya perlu tambah, ibaratnya kelasnya juga tambah gitu. Nah nanti pengaturan dari setiap fakultasnya bagaimana yang terbaiknya supaya kalau menurut saya yang terpenting yang ini mahasiswa yang baru ini bisa merasakan, dan juga yang hampir maju sidang bisa melaksanakan tugas akhir. Betul. Kalau yang di tengah-tengah kan ini minimal yang di tengah kan sudah pernah datang ke kampus, sudah tahu lah suasana kampus seperti apa. Sambil yang kalau praktikum kan harus hadir, kan nggak semua praktikum bisa dibuat daring gitu. Betul. Kalau praktikum memang harus di lab seperti itu. Itu yang perlu dipikirkan. Kami bidang 1 sedang mau rapat itu untuk bagaimana yang terbaiknya gitu untuk September nanti. September. Tapi betul Prof. Jadi kebetulan teman kan dosen di Jogja. Itu diadakan luring, tapi faktanya di lapangan akhirnya mereka memang ke kampus, tapi kuliahnya tetap daring. Jadi ke kampus tapi bawa laptop. Kuliahnya via ini Zoom, tapi gitu. Kampus. Iya, jadi masalahnya itu seperti itu. Nah ini kan di beberapa tempat seperti di Jawa Tengah itu sudah mulai untuk sekolah-sekolah dasar separuh-separuh itu seperti itu. Istilahnya pemanasan lagi untuk luring itu seperti itu. Nah ini kan memang tadi betul. Saya kira kalau misalnya diprioritaskan untuk mahasiswa baru yang kemarin itu tepat sekali. Ini kebetulan saya juga punya tetangga yang anak-anaknya itu mahasiswa baru kemarin, jadi belum pernah merasakan kampus itu kehidupan kampus itu kayak apa gitu. Yang luar biasa, jadi masuk tuh cuma depan laptop seperti itu. Ingin sekali, ini kan perasaan yang wajar saya kira. Jadi kalau mungkin tadi Prof ini akan menjadi prioritas adalah untuk mahasiswa, saya kira tepat sekali. Mahasiswa yang baru masuk maupun mahasiswa yang mau lulus ya itu seperti itu. Yang ke tengah-tengah ya mudah-mudahan berjalannya waktu bisa ini ya Prof ya. Ya, kita kan selalu berusaha yang terbaiknya betul. Melayani mahasiswa itu bagaimana supaya bisa lulus dengan baik, bisa bersaing dengan lulusan lain gitu kan. Iya, gitu. Betul sekali, Jadi Prof. kita menyiapkan mahasiswa kita bisa lulus dengan baik tadi. Iya, gitu. Apalagi ada IKU ya Prof ya. Iya, 8 IKU itu kan. Iya, ada 8 IKU lulus tepat waktu, bisa masuk dunia kerja dengan cepat, dengan gaji yang tinggi kan. Tapi alhamdulillah 8 IKU itu ternyata sudah terakomodasi di Renstra kita. Iya, jadi pemerintah mengeluarkan 8 IKU, ternyata kita sudah menyiapkan sudah menyiapkan di Renstra kita 2025 gitu. Ya, sehingga maksudnya keluarnya IKU itu 8 IKU sudah tidak, maksudnya karena memang di sini sudah masuk di 10 program utama di Trisakti gitu. Jadi ya alhamdulillah semuanya kan berkat bimbingan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, iya betul. Iya Prof, kalau kita berbicara pandemi,
memang saat ini misalnya kita sebagai dosen lah tuh seperti itu, tidak ada perubahan ya dalam proses transfer knowledge, hanya metodenya saja yang berubahkan. Blessing apa yang mungkin bisa Prof sampaikan terkait adanya pandemi untuk dunia kampus? Kalau untuk metode belajar kan tadi ya hanya metodenya saja. Bahkan mungkin akhirnya saya sendiri kadang-kadang begini, saya nggak pernah membayangkan nih akan seperti ini, tapi alhamdulillah mengalir dan bisa, semuanya itu bisa. Blessing apa lagi yang Prof mungkin rasakan dengan adanya pandemi, Prof? Ya, sebetulnya dengan adanya pandemi dan daring ini untuk dosen itu berat ya, terus terang berat. Karena kalau luring atau kita di depan kelas tuh bisa ilmunya kita bisa panjang lebar di ini gitu, mengalir sendiri dari dari kita mungkin di paparan kita cuman berapa slide, berapa PowerPoint-nya, tapi bisa menjelaskan kemana-mana dalam 1 jam 2 jam itu bisa dengan contoh-contoh dengan ini. Di situ kan kita kadang-kadang terhambat jaringan, kadang-kadang apa gitu. Sekali, jadi kita sudah siap panjang, ternyata jaringannya ini. Iya, terus betapa seringnya tiba-tiba terlempar. Terus belum itu dari kita, dari pihak mahasiswa ternyata juga tidak semuanya jaringannya baik. Betul. Nah, kemudian memang betul waktu itu ada bantuan ya, tapi saya nggak tahu ya apakah benar-benar semua dapat apa tidak, karena tidak kurang terdata yang dari Kemendikbud waktu itu, bantuan-bantuan kuota internet itu. Apakah seluruh dosen dapat? Kan enggak juga kan, tidak seluruh mahasiswa juga dapat juga gitu. Dan ternyata kan maksud saya gini ya, dia perlu ekstra uang ya, memang betul untuk transport tidak ada, tetapi dia perlu kuota, ternyata tidak mudah ya, maksudnya menerima dengan daring itu, kemudian juga kadang-kadang teknis ada kesulitan juga untuk menampilkan beberapa tayangan gambar-gambar yang maksudnya kan kita kalau menjelaskan dengan gambar lebih mudah maksudnya dengan gambar lebih mudah, tapi dengan daring itu kadang-kadang ada keterbatasan. Saya kira tidak hanya saya, tapi beberapa dosen yang saya ini seperti itu ya. Jadi sebetulnya memang enakan luring ya, tetapi apapun kondisinya ya yang penting bisa tersampaikan dengan baik sesuai dengan SAP. Tapi ya itu terus terang dengan daring ini effort dosen lebih tinggi. Luar biasa. Iya. Harus menyiapkan yang bagus kan, harus menyiapkan yang bagus karena akan ditayangkan ibaratnya. Betul. Jadi sebetulnya kalau dari positifnya menumbuhkan kreativitas ya, bagaimana bisa menampilkan PPT yang bagus kan, catching lah tuh seperti itu. Ya. Memang untuk dosen berat untuk pertama ya, tapi mungkin setelah itu dan lagi kan keuntungannya tadi memperbaiki PPT, jadi sebagai dosen yang sesungguhnya itu seperti apa gitu. Ya, pada saat mengajar istilahnya banyak media yang bisa membantu untuk supaya tayangannya jelas, mahasiswa juga paham ya Prof ya. Itu seperti itu. Oke Prof, terkait dengan mahasiswa di program Sarjana Terapan Keuangan, mungkin Prof ingin menyampaikan untuk calon mahasiswa, untuk mahasiswa yang sekarang sudah di Sarjana Terapan Keuangan, Prof. Ya, D4 Keuangan ya, Sarjana Terapan Keuangan ini sudah berdiri berapa? 7 tahun 2008, yang lalu. 2008 ya. 13 tahun yang lalu. Ya, 13 tahun yang lalu. Kenapa sejarahnya berdiri? Tentunya karena kebutuhan dari luar ya, maksudnya karena sarjana terapan itu kan dianggap skillnya lebih besar ya, maksudnya kemampuan untuk langsung terjun itu lebih tinggi, sehingga sarjana terapan dipentingkan sekali gitu kan, sehingga ya Trisakti berusaha menyediakan memfasilitasi program studi D4 Keuangan ini bisa terus maju, maksud kami terus maju, dan tentunya alhamdulillah kan mahasiswanya terus bertahan dalam jumlah yang banyak maksudnya. Dan saya kira ya karena kebutuhan pasar ya, terutama betul.
Dan saya kira kalau sarjana terapan, saya kira masa tunggu untuk mencari kerja malah nggak sampai 6 bulan barangkali ya. Karena lebih ada magang dan lebih fokus ya, maksudnya lebih fokus apa sih yang akan dikerjakan gitu. Maksudnya kalau ini lebih spesifik ya, lebih spesifik sehingga mencari kerja saya kira lebih mudah ya. Dan sarjana keuangan di Indonesia nggak tahu ada berapa ini ya, berapa Bu? Cukup banyak, beberapa perguruan tinggi terutama yang ini sekarang PTN itu Gajah Mada, kemudian Unpad, sehingga kemarin kita mengadakan webinar menghadirkan Dirjen Pak Wikan. Oh ya. Ya Pak Wikan untuk hadir, alhamdulillah, mengenai apa sih lapangan pekerjaan yang mungkin nanti bisa dimasuki oleh para lulusan terapan keuangan kemarin. Oh iya. Kalau magister terapan keuangan belum ada ya? Nah itu belum ada Prof. Nah saya kira Ibu Tri bisa ini nanti ya. Mudah-mudahan ya magister terapan karena jenjangnya kalau sarjana terapan ke magister terapan ke dokter terapan ya. Kebetulan ini belum. Saya dokternya ekonomi terapan. Oh saya pas berarti pas terapan, kalau gitu. Jadi memang kemarin saya dokter ekonomi terapan keuangan. Jadi ya mudah-mudahan nanti coba kita lihat perkembangannya Prof. Tapi yang jelas kan menurut teman saya Ibu dosen yang baik sekali gitu. Aduh, alhamdulillah. Itu yang dikatakan itu yang namanya dosen katanya. Gitu, aduh. Terima kasih alhamdulillah Prof, apresiasinya. Jadi ini D4 juga alhamdulillah punya ketua Kaprodi yang maksudnya dosen yang hebat gitu. Terima kasih Prof, aduh saya tersanjung nih. Iya Prof, untuk di penghujung bincang-bincang sore ini mungkin ada beberapa yang bisa disampaikan ke calon mahasiswa baru dan mahasiswa yang existing Prof. Ini Prof sebagai Warak 1 mungkin apa yang ingin disampaikan silahkan. Untuk calon mahasiswa baru silahkan bergabung dan mari kita tunggu untuk bergabung di Universitas Trisakti. Yang jelas Universitas Trisakti adalah ranking ke-27 se-Indonesia. Wow. Maksud kami gini ya, negeri maupun swasta itu di 27. Bahkan kalau di swasta kan nomor 2 di DKI ya. Di DKI, itu hanya beda tipis dengan BINUS ya. Yang ranking 1 ya. Jadi masuk ke sini tidak salah. Maksudnya tidak salah untuk masuk Trisakti D4 ya. Jadi silahkan dan bisa melalui ujian saringan masuk, bisa melalui PSSB, bisa melalui portofolio, bisa pindahan dari D3 juga bisa. Jadi berbagai macam jalur untuk masuk ke Trisakti D4 ini. Dari UTBK nanti juga setelah lulus Anda bisa dari nilainya itu bisa masuk ke sini. Jadi berbagai jalur dan tentunya kalau soal biaya juga tidak terlalu mahal loh terjangkau, ya. Terjangkau maksud kami dan di sini juga bisa dicicil, maksud saya tidak harus sekali bayar dan tentunya kalau apalagi pandemi ini bisa didiskusikan ya waktu pembayarannya itu tenornya jadi dan akreditasinya sudah B ya. Mudah-mudahan insya Allah dalam mempersiapkan ke unggul. Jadi kalau Anda masuk sekarang, insya Allah Anda lulus sudah akreditasinya unggul gitu kan. Betul. Amin. Jadi itu dan yang existing ya saya kira terus memacu diri untuk tadi career planning itu tidak dimulai setelah lulus, tapi dari sekarang yang kemarin belum punya career planning sekarang membuat career planning. Betul. Oh saya sudah 2 tahun di sini, saya 1,5 tahun lagi harus lulus. Setelah itu apa? Nah itu tentunya kami mendukung sepenuhnya untuk mahasiswa yang ada dan tentunya para alumni juga atau yang baru lulus. Kami kan ada UPT bimbingan karier. Betul, iya. Itu kerjasama dengan perusahaan-perusahaan bagaimana untuk nanti masuk ya. Maksudnya rekrutmen biasanya. Betul. Kami mengundang perusahaan itu ke sini untuk rekrutmen. Jadi Anda tentunya bangga lulusan dari perguruan tinggi yang cukup tinggi. Maksudnya ranking 27 se-Indonesia loh ya. 27 dari 44 ribuan perguruan tinggi di Indonesia, Trisakti ranking 27. Jadi ibaratnya mohon maaf loh ya,
lebih tinggi dari negeri-negeri yang di daerah gitu. Betul. Jadi ya bukan mengecilkan negeri, tapi enggak semua. Berarti kan kita sudah kualitasnya sudah, maksudnya dengan prestasi-prestasi yang cukup bagus. Jadi Trisakti sudah internasionalnya sudah QS-Star, 3-star. Kemudian beberapa prodinya juga sudah akreditasi internasional. Terus kemudian akreditasi sertifikasi internasional. Nah, maksudnya selain BAN PT, kalau BAN PT kan memang harus betul. Maksud saya. Jadi Anda akan bangga kuliah di Trisakti, khususnya di D4, dan tentunya Anda tentunya bisa menikmati apa fasilitas yang ada di Trisakti. Di Trisakti itu sebetulnya kalau nggak COVID, Anda tuh sebetulnya bisa menikmati atau mengekspresikan hobi Anda, karena ada hampir 40 UKM. Betul. Ya. Hampir 40 UKM itu bisa Anda tuh masuk di situ. Jadi sebetulnya fasilitas Trisakti untuk mahasiswa itu cukup banyak. Hanya bagaimana Anda bisa menikmati atau maksudnya ikut aktif dalam fasilitas atau ikut menikmati fasilitas yang diberikan Trisakti, karena ternyata misalnya mahasiswa itu kan fasilitas kesehatan ada namanya kesehatan itu PMT. Nah, sebetulnya mahasiswa tuh boleh berobat di sana gitu loh. Tetapi katanya ada yang toh saya sudah dari orang tua, kan memang banyak yang masih tanggungan orang tua. Betul. Tapi sebetulnya kami memfasilitasi semuanya. Iya. Tadi yang lebih dari 30 UKM, jadi Anda bisa ngikut apa saja, tinggal mau aktif atau menikmati dunia sendiri. Betul sekali. Sebetulnya ikut UKM itu kan menambah soft skill juga, selain inikan hobi. Jadi kemudian perpustakaannya juga sudah A ya. Jadi kita ini sebetulnya berusaha sekali universitas bagaimana memberikan fasilitas ke mahasiswa yang terbaik, dan juga berusaha untuk mahasiswa itu menjadi lulusan yang baik yang bisa bersaing dengan baik negeri maupun internasional gitu loh. Ya, kita juga memfasilitasi pusat bahasa Inggris ya. Jadi Anda bisa melatih diri gratis, tetapi untuk level apa, kemudian kalau sampai sekian enggak, ini baru ibaratnya membayar, tapi ibaratnya fasilitas-fasilitas itu kita usahakan disediakan gitu. Iya, jadi itu ya Ibu ya. Jadi saya kira masuk ke Trisakti bukan saya bukan omong kosong loh ya, ini maksudnya betul. Ada bukti-bukti gitu, ada bukti-bukti bahwa apa yang kami sampaikan tadi, akreditasinya universitas sudah A, rankingnya 27 nasional, kemudian kita juga udah QS-Star, 3-star, kemudian AUN, IABI dan lain-lain ya. Alumninya juga sudah tersebar. Alumninya sudah 130-an ribu lebih. Jadi Anda bisa ibaratnya networking Anda itu udah cukup tinggi. Biar gimana pun orang itu ya tetap aja sesama alumni pastinya saling membantu. Betul ya sekali. Gitu. Iya. Waduh, ini terima kasih sekali Ibu atas waktunya, dan tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Asri ini untuk sahabat muda yang mau masuk. Nanti akan saya bawakan pantun, tetapi yang saat ini sudah existing menjadi mahasiswa Trisakti, terus kembangkan soft skill maupun hard skill Anda untuk mencapai cita-cita. Baik, sebelum saya akhiri, akan saya sampaikan pantun. Jalan-jalan ke Balikpapan, ke pasar Teluk Bayur berburu permata. Mari bergabung dengan sarjana terapan, jembatan emas menuju cita-cita. Terima kasih Bu atas waktunya. Semoga terus sukses ya. Amin, amin. Terima kasih. Diplom sarjana terapan, suksesnya Universitas Trisakti juga. Amin, terima kasih Bu. Alhamdulillah. Semoga Trisakti makin jaya ya. Amin, amin. Amin.